saya Badu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi keuangan dan anggaran keluarga. Jadi menurut saya literasi keuangan adalah kemampuan memahami dan mengelola uang secara bijak, termasuk cara menabung, menggunakan uang, dan membuat keputusan finansial yang tepat. Anggaran keluarga menurut saya adalah rencana keuangan yang dibuat untuk mengatur pemasukan serta pengeluaran agar kebutuhan keluarga dapat teratur secara baik. Baik, menurut saya Muhammad Rafi Praditya, literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur keuangan pribadi, seperti merencanakan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan mempersiapkan masa depan. Anggaran keluarga adalah pembagian keuangan dalam rumah tangga yang mencakup kebutuhan pokok, biaya tambahan, dan tabungan agar keuangan lebih stabil. Menurut saya rajal baik, literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan finansial yang bertanggung jawab berdasarkan pemahaman tentang uang. Anggaran keluarga adalah sebuah perencanaan yang mengatur bagaimana uang keluarga digunakan setiap bulan sehingga tidak terjadi kekurangan atau pengeluaran kelebihan. Literasi keuangan adalah pemahaman tentang cara menggunakan uang dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan seperti pendidikan, tabungan, atau kebutuhan jangka panjang. Anggaran keluarga adalah alat pengatur keuangan rumah tangga yang pembagian pemasukan ke dalam pos-pos penting seperti kebutuhan harian, tagihan, dan tabungan. Menurut saya, Ramsaki Abu Bakar, literasi keuangan berarti kemampuan memahami konsep dasar keuangan seperti pengeluaran, pendapatan, tabungan, dan perencanaan. Anggaran keluarga adalah rencana keuangan yang membantu keluarga mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan jumlah pemasukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajal Baik akan mewawancarai orang tua saya dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Berikut pertanyaan wawancara yang akan saya tanyakan tentang anggaran keluarga yang aman, sopan, dan tidak menyinggung nominal gaji dengan orang tua saya. Pertama-tama, pemahaman dan perencanaan. Pertama, apa arti anggaran keluarga menurut saya? Anggaran keluarga menurut saya anggaran yang sudah disisihkan buat kebutuhan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya akan lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana cara ayah biasanya merencanakan pengeluaran keluarga setiap bulan? Perencanaan anggaran setiap bulan itu untuk nominal gaji, kita kan ada dua penghasilan antara saya sama ibu. Nah, ibu cukup menabung, ayah cukup mengeluarkan untuk keperluan lainnya. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Apa hal pertama yang ayah prioritaskan dalam anggaran keluarga? Yang diprioritaskan adalah kebutuhan dasar. Artinya hal-hal utama yang paling penting, misalkan pembayaran air, rekening air, listrik, telepon, dan kebutuhan makanan untuk keluarga. Ini baik pertanyaan pengeluaran rutin dan tidak rutin. Apa saja contoh pengeluaran rutin yang harus selalu dipenuhi tiap bulan? Pengeluaran rutin yang harus dipenuhi tiap bulan itu pembayaran rekening listrik, rekening air, kemudian makanan, terus bensin. Nah, itu salah satu yang rutin. Uang sekolah juga termasuk. Lalu bagaimana cara keluarga mengatur pengeluaran tidak terduga seperti sakit atau perbaikan rumah? Kalau pengeluaran tidak terduga itu ya artinya gini, setiap bulan itu kita sudah sisihkan 30% dari pendapatan. Jadi untuk kebutuhan misalkan sakit itu sudah ada BPJS, untuk kebutuhan rumah insya Allah dari 30% tadi. Apakah ayah memiliki strategi untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan? Insya Allah selalu menghadapi kenaikan harga kebutuhan.
insya Allah selalu di apa tadi? menghadapi kenaikan harga. Strategi ya, Ya. ya insya Allah sudah siap. Apa strategi yang ayah gunakan untuk menghemat pengeluaran keluarga? Strategi sebenarnya tidak punya strategi karena sudah punya perencanaan setiap bulan itu ada yang disisihkan 30% dari penghasilan ayah. Nah dari ibu juga ada pengeluaran juga, tetapi sebagaimana pada umumnya kalau bisa ayah keluarkan ya ayah keluarkan. Gitu. Dan bagaimana cara keluarga membedakan kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan ya apa yang kita ya artinya keinginan itu ada setiap manusia. Jadi kita tidak bisa mengikuti sesuai orang yang misalnya orang lain ya. Ketika orang lain punya ini kita tidak bisa turuti seperti itu. Sesuai kemampuan lah. Tidak seperti itu. Dan pertanyaan ini termasuk tabungan dan tujuan keuangan. Bagaimana cara ayah menentukan tujuan keuangan keluarga, misalnya pendidikan, rumah, kendaraan atau kendaraan? Apa dari tabungan ya? Iya, tabungan. Kalau tabungan itu kan yang sudah saya bilang tadi di awal, kita sudah sisihkan 30%. Artinya setiap ayah terima gaji, apa kebutuhan dasar, apa yang pokok, apa yang rutin, nah itu sudah kita keluarkan di awal supaya kita tidak berpikir lagi. Gitu. Jangan berpikir oh nanti ada uang berbayar, padahal pada saat penerimaan gaji itu kita sudah keluarkan biar berikutnya tidak terjadi ya tidak terbebani lagi. Gitu. Seberapa penting peran tabungan atau dana darurat bagi keluarga? Oh penting sekali itu. Kalau terang ada tabungan kan tahu sendiri nanti di masa yang akan datang ketika ada kebutuhan yang sangat penting kita juga tidak bisa siapkan. Gitu. Oh, apakah ayah memiliki cara khusus untuk mengajarkan anak tentang menabung? Ya kalau mengajarkan secara khusus saya sudah kasih tahu ke abang sama adik juga kan. Selalu sisihkan uang jajan. Intinya setiap hari itu dikasih sama ibu berapa, tetapi usahakan dihemat karena sekarang kan sudah ada MBG harusnya lebih hemat gitu. Tetapi ada tabungan khusus sendiri buat anak-anak. Oke, apa tantangan terbesar yang pernah ayah hadapi dalam mengatur anggaran keluarga? Apa ya tantangan terbesar itu waktu ayah bangun rumah dulu. Karena waktu ayah bangun rumah itu memang ya artinya pengantin baru, terus kita belum punya tabungan yang begitu banyak, otomatis kita harus pinjaman uang ke bank waktu itu. Tapi alhamdulillah semua sudah selesai. Gitu. Dan terakhir ini pertanyaan, apa pelajaran penting yang ayah pelajari dalam mengelola keuangan keluarga? Pelajaran yang paling penting dalam pelajaran yang paling penting yaitu apa ya? Tentunya secara administrasi keuangan keluarga itu kita tidak boleh selalu menutupi, harus lebih terbuka supaya kita tahu berapa kekuatan kita di dalam rumah tangga kita supaya apa ya? Ketika ada kebutuhan yang kita inginkan juga bisa terkabulkan dari situ. Gitu. Baik, ini wawancara saya hari ini dengan ayah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadandi sebagai pewawancara dan saya akan mewawancarai ibu saya sebagai narasumber. Jadi pertanyaannya itu, apa arti anggaran keluarga menurut ibu? Arti anggaran keluarga adalah biaya kebutuhan hidup sehari-hari selama sebulan mengenai pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Oke, itu saya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja contoh pengeluaran rutin yang harus selalu dipenuhi tiap bulan? Pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan tuh seperti biaya listrik, kebutuhan hari-hari, biaya sekolah anak, pokoknya kebutuhan yang harus dikeluarkan setiap rutin, yaitu kebutuhan yang harus seperti itu, kebutuhan yang urgent seperti itu, biaya sekolah anak, biaya listrik, kebutuhan seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang ibu gunakan untuk menghemat pengeluaran keluarga? Strateginya yaitu
kebutuhan yang membatasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak urgent, yaitu membatasi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting peran tabungan atau dana darurat bagi keluarga? Tabungan atau dana darurat itu sangat penting karena ketika kita ada kebutuhan yang sangat urgent, kita bisa memakai dana darurat atau tabungan tersebut. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir. Nasihat apa yang bisa Ibu berikan agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola uang? Nasihat yang bisa diberikan yaitu kepada generasi muda, yang paling penting yaitu harus pintar memanage keuangan, seperti harus ada tabungan, jangan mengeluarkan menggunakan keuangan yang tidak penting seperti keinginan-keinginan yang tidak penting, dan pokoknya pintar dalam mengelola keuangan, menabung seperti itu. Oke, baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bersaputra dari kelas 9 Usia. Di sini saya sebagai pewawancara dan ini ayah saya sebagai narasumber. Oke, ke pertanyaan pertama. Apa arti anggaran keluarga menurut ayah? Arti anggaran keluarga itu adalah pendapatan finansial dari bapak sendiri. Itu anggaran untuk kebutuhan rumah tangga. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana cara ayah merencanakan pengeluaran keluarga setiap bulan? Jadi perencanaan keluarga itu semua diatur oleh ibu. Jadi gaji saya serahkan semua kepada istri. Ibu kepala yang mengatur tata kelola uang dan keluar di situ. Oke. Pertanyaan ketiga, apa hal pertama yang ayah prioritaskan dalam anggaran keluarga? Yang pertama itu kebutuhan rutin, biaya sekolah, sama biaya variabel, maksudnya ada sakit, ada apa, itu yang utama ya, rutin keluarga dulu harian, sama biaya pendidikan. Oke. Pertanyaan keempat, apa saja contoh pengeluaran rutin yang harus selalu dipenuhi setiap bulan? Ya utama tuh rutin ya untuk makan sehari-hari, kemudian uang sekolah untuk anak, biaya, itu kebutuhan yang untuk yang utama lah. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana cara keluarga mengatur pengeluaran tidak terduga seperti sakit atau perbaikan rumah? Itu kalau untuk sakit itu biasanya bapak itu kalau itu kan sudah ada BPJS kesehatan, ya itu kan sudah ditanggung oleh pemerintah, ya kan? Ya. Ada juga yang BPJS mandiri, itu ditanggung setiap bulan kita bayar. Tapi kalau PNS biasanya kita itu kayak BUMN itu sudah di-cover oleh BPJS. Kalau untuk rumah itu perencanaan yang matang, sisipkan dari gaji. Yang penting pintar-pintar ngatur saja. Oke, baik. Pertanyaan keenam, apakah ayah memiliki strategi untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan? Ya jelas ada strategi kebutuhan. Itu tergantung dari peran pasar. Jadi kita harus mestinya kalau gaji itu jangan dipakai habis. Ada tabungan-tabungan khusus yang urgent dari bapak sendiri maupun dari ibu. Oke. Pertanyaan pertanyaan ke-8, apakah ada kebiasaan finansial tertentu yang ayah terapkan agar keuangan tetap stabil? Ya itulah yang untuk finansial yang utama kita irit. Ya jangan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Oke. Pertanyaan ke-9,
Bagaimana cara keluarga membedakan kebutuhan dan keinginan? Ya, kebutuhan itu kebutuhan yang digunakan setiap hari. Keinginan itu tidak terbatas. Maunya apa saja. Kalau kebutuhan yang kita butuh aja. Keinginan itu kan secara ini itu tidak terbatas. Mau ingin ini, mau ingin ini. Jadi gaya hidup kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Pendapatan kita, maksudnya begitu. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara ayah menentukan tujuan keuangan keluarga? Misalnya pendidikan, rumah, atau kendaraan. Kalau itu untuk satu contoh untuk rumah kan biasanya kan bapak itu perencanaan dari awal, mungkin tabung ya, tabung yang tadinya gaji 10 juta ya mungkin kita pakai separuh saja, 5 juta ya yang tadinya untuk kebutuhan mewah kan. Yang utama tuh kebutuhan yang rumah tempat tinggal dulu. Kalau untuk mobil itu bapak kesampingkan, itu tidak terlalu urgent juga sih. Yang kebutuhan utama tuh tempat tinggal aja dulu. Kemudian yang satu apa lagi tadi? Rumah, pendidikan, pendidikan yang utama itu pendidikan untuk anak, untuk masa depan. Itu yang utama. Ya. Kalau kendaraan bagi bapak tuh ya disampingkan dulu. Yang utama kebutuhan keluarga yaitu anak-anak sekolah yang utama. Pertanyaan ke-11, seberapa penting peran tabungan atau dana darurat bagi keluarga? Ya, tabungan darurat itu ya keluarga macam ada kita keluarga berduka ataukah ada kebutuhan keluarga yang lain yang butuh bantuan, ya dengan tabungan itu yang kita gunakan. Ya mungkin ya kesehatan yang memang yang tidak di-cover dari BPJS kita gunakan di tabungan itu. Tapi tabungan itu kita lihat dulu, maksudnya seberapa besar yang mereka kita harus bantu kepada keluarga. Yang tadi bapak bilang ya jangan sekeinginan, sesuai kebutuhan saja. Pertanyaan ke-12, apakah ayah memiliki cara khusus untuk mengajarkan anak tentang menabung? Ya cara khusus juga dari anak kecil itu tuh masih kasih uang belanja itu harus minta, kemudian orang tua juga kasih sesuai dengan kemampuan. Macam contoh Arya ke sekolah itu bapak sudah patokan sekian dan melebihi daripada itu. Biasanya Arya minta duit banyak 20.000. Biasanya kan bapak bilang jangan kasih habis, ditabung lagi lah. Jangan sampai uang 20.000 dikasih habis. Kan biasanya Arya kan begitu, ada tabung juga kan 20 nggak kasih habis toh. Nah, itu yang utama untuk menabung sedini mungkin ya. Pertanyaan ke-13, apa tantangan terbesar yang pernah dialami ayah dalam mengatur anggaran keluarga? Ya itu tiba-tiba macam mau lebaran toh, hari-hari besar keagamaan, di situ kan bahan sembako semua pada naik toh. Nah, di situ ya kita ya maksudnya ibu yang pengurusan itu wah pusing juga kalau setiap momen biasanya mau lebaran kan kita beli daging yang tadinya harga 80.000 udah naik melonjak sampai 120 sampai 180. Ya begitu ayam juga, ya kebutuhan begitu yang memang betul-betul istilah ketat daripada rumah tangga. Pertanyaan ke-14, apa pelajaran penting yang ayah pelajari dalam mengelola keuangan keluarga? Pelajaran penting yang utama itu mengelola itu kalau anak-anak bisa berhasil dalam pendidikan. Ya. Kemudian terpenuhi kebutuhan sehari-hari, makan, kemudian kalau bapak tuh biasanya utama tuh kebutuhan keluarga dulu, rutin, maksudnya makan hari-hari sama kebutuhan
sekolah anak. Pertanyaan ke-15, nasihat apa yang bisa ayah berikan agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola uang? Yang pertama itu mengelola uang tuh seirit mungkin sesuai dengan kebutuhan orang tua, ya. Jangan sesuai keinginan. Jadi ada pepatah bilang jangan besar pasak daripada tiangnya. Ya pendapatan orang tua 5 juta, mau sekali keluar 5 juta itu kan tidak mungkin. Jadi saya biasanya kalau untuk strategi anak-anak itu saya pelajari, ya bimbingin mereka, kasih arahan kepada mereka begitu, rajin-rajin menabung. Kemudian disampaikan kepada anak bahwa bapak nih punya gaji sekian, jadi kalian mesti hati-hati, jangan sampai boros, irit. Yang itu utama untuk saya terapkan buat anak-anak. Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Kasih luang waktu. Oke, terima kasih ayah. Gunakan ilmu yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara, rajin belajar, kemudian efisiensi waktu, disiplin yang baik. Kemudian itu kalau ada dapat duit dari kakak atau saudara disimpan, kemudian ditabung untuk masa depan. Jangan hidup sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Ya, itu saja. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafis Sakif Abu Bakar sebagai reporter. Kali ini saya akan mewawancari bapak saya tentang anggaran keluarga. Untuk pemahaman dan perencanaan, pertanyaan pertama, apa arti anggaran keluarga menurut bapak? Menurut Bapak yang terkait dengan masalah anggaran, kalau bicara anggaran berarti bicara soal keuangan, bicara soal pendapatan, bicara soal pengeluaran keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya keuangan yang diterima setiap bulan pada saat kajian atau apa, itu digunakan sebagaimana mungkin agar supaya seluruh kebutuhan yang ada pada saat itu semuanya dapat terpenuhi. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak biasanya merencanakan pengeluaran keluarga setiap bulan? Yang terkait dengan perencanaan jauh sebelum belanja atau pengeluaran melakukan perincian lebih terdahulu. Setelah itu baru melakukan pengeluaran supaya sesuai dengan pos-pos tertentu, tidak boros. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa hal pertama yang Bapak prioritaskan dalam anggaran keluarga? Yang Bapak paling utamakan dan juga prioritaskan itu terkait dengan biaya pendidikan anak di sekolah, itu yang paling utama. Yang kedua terkait dengan kebutuhan keluarga atau makan minum sehari-hari dalam keluarga. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan yang lain yang dibutuhkan pada saat itu, dan kemudian sampai bisa tercapai pada bulan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan ke B, pengeluaran rutin dan tidak rutin. Untuk pertanyaan keempat, apa saja contoh pengeluaran rutin yang harus selalu dipenuhi setiap bulan? Yang rutin yang selalu lakukan itu, contoh salah satunya adalah pembayaran lampu atau listrik, pembayaran air, pembayaran wifi atau wifi dan kebutuhan yang lainnya. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara keluarga mengatur pengeluaran tidak terduga seperti sakit atau perbaikan rumah? Yang terkait dengan pengeluaran terduga itu yang Bapak sering lakukan itu, setiap bulan Bapak gajian itu selalu sedikit disisipkan rezeki untuk menabung.
agar supaya ketika pada saat sakit atau pada saat yang di luar itu selalu terpenuhi dengan adanya sisipan-sisipan uang yang Bapak lakukan itu. Oke, untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki strategi untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan? Terkait dengan harga kebutuhan mengalami kenaikan itu tidak terlalu dipikirkan, soalnya itu adalah kebijakan pemerintah, sehingga walaupun itu kebijakan pemerintah kita sedikit mengurangi belanja hari-hari tadi yang tidak terlalu penting dikurangi, yang diutamakan adalah yang paling penting dalam keluarga. Pertanyaan C, penghematan dan kebiasaan finansial. Pertanyaan ketujuh, apa strategi yang Bapak gunakan untuk menghemat pengeluaran keluarga? Itu kalau cerita penghematan berarti melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan saja, tidak terlalu melebihi yang tidak melakukan belanja sesuai dengan kebutuhan saja, tidak terlalu berlebihan. Oke, untuk pertanyaan ke-8, apakah ada kebiasaan finansial tertentu yang Bapak terapkan agar keuangan tetap stabil? Kalau agar setiap keuangan itu stabil itu yang Papa gunakan itu selalu melakukan belanja sesuai kebutuhan, kemudian tidak terlalu melakukan pengeluaran yang di luar yang tidak terlalu penting, sehingga keuangan tadi tidak terlalu boros untuk digunakan. Mungkin seperti itu. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara keluarga membedakan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan. Terkait dengan kebutuhan berarti kebutuhan. Kalau itu memang sangat penting bagi Papa, berarti kita lakukan. Kalau memang itu sangat butuh. Tapi kalau tidak terlalu dibutuhkan, berarti kita sampaikan dulu. Nah, keinginan itu juga begitu. Kalau memang itu walaupun keinginan, tetapi kalau keuangan tadi tidak mencukupi, kita harus sabar sesuai dengan keuangan yang kita miliki. Jadi tidak dipaksakan yang terkait dengan keinginan. Dan D, tabungan dan tujuan keuangan. Untuk pertanyaan ke-10, bagaimana cara Bapak menentukan tujuan keuangan keluarga, misalnya pendidikan, rumah, dan kendaraan? Yang terkait dengan tujuan keuangan ya, tujuan keuangan. Kalaupun itu memang ada kelebihan, Papa menabung, dan sisanya yang terkait dengan kebutuhan mobil dan sebagainya yang di luar itu kalaupun itu mengalami kelebihan, maka Papa akan belanjakan. Kalaupun itu tidak, maka sesuaikan dengan kemampuan pendapatan Papa yang setiap bulan Papa dapatkan. Jadi memang hal-hal yang penting saja yang Papa butuhkan, itu yang Papa sangat utamakan. Pertanyaan 11, seberapa penting peran tabungan atau dana darurat bagi keluarga? Adalah untuk mengantisipasi kebutuhan anak ketika itu tiba-tiba dia butuhkan. Itu peran dan tujuan tabungan. Ketika pada saat itu orang tua selaku bapak atau selaku orang papa dan mama, tiba-tiba anak yang membutuhkan itu, tiba-tiba tidak ada keuangan yang ada di rumah, maka kita menggunakan uang yang ada di tabungan. Itu tujuan utama untuk menabung atau buat tabungan. Yang ke-11, apakah Bapak memiliki cara khusus untuk mengajarkan anak tentang menabung? Iya, Bapak pernah mengajarkan anak yang terkait dengan masalah menabung, yang terutama soal uang jajan. Kalaupun memang selalu Bapak ingatkan, kalau mungkin belanja kalau memang sesuai dengan apa yang anak kebutuhan saya itu, kalau tidak terlalu ini ya, kalau ada sisa tolong disisipkan sedikit walaupun itu 1-2 rupiah untuk ditabung,
itu yang Bapak ajarkan. Oke, untuk pertanyaan ke pengalaman dan nasihat. Pertanyaan ke-13, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengatur anggaran keluarga? Soal tantangan tidak tidak terlalu menurut Papa tidak terlalu sangat berat, tidak terlalu berat, karena memang yang terkait dengan apa namanya itu soal bagaimana tadi ya, terkait dengan kebutuhan. Saya ulangi, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengatur anggaran keluarga? Adalah memberikan arahan kepada anak agar supaya memiliki kemauan, memiliki keinginan sesuai dengan keuangan, sesuai dengan tabungan atau sesuai dengan kemampuan tabungan sesuai dengan keuangan apa dan mama gitu. Supaya itu tantangan tuh tantangan besar tuh agar supaya tidak apa namanya agar supaya tidak mengecewakan anak gitu. Pertanyaan ke-14, apa pelajaran penting yang Bapak pelajari dalam mengelola keuangan keluarga? Yang Papa yang tahu yang selalu Papa terapkan dengan masalah keuangan dalam keluarga itu kan kita Papa itu kan PNS, jadi setiap bulan baru dapat uang. Jadi ketika dapat uang Papa selalu melakukan bagaimana cara agar supaya uang itu dapat terpenuhi semua kebutuhan yang ada dalam keluarga tersebut. Oke, untuk pertanyaan terakhir, nasihat apa yang bisa Bapak berikan agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola uang? Yang terkait dengan masalah mengajarkan anak dalam hal bijak dalam mengelola keuangan, dan memberikan atau mengingatkan kepada anak agar supaya setiap keinginan yang dia inginkan dan terlalu di luar melampaui batas sesuai dengan sesuai dengan keuangan Bapak, keuangan orang tua, sesuai dengan keuangan orang tua, sesuai kemampuan orang tua. Jangan melebihi dari kemampuan orang tua agar supaya orang tua merasa senang, anak juga merasa senang. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, sekian, terima kasih.